Ya, baiklah, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini ya masih tentang pendahuluan dari prinsip inklusi eksklusi. Jadi A komplemen iris B komplemen itu sama dengan A gabung B komplemen. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi sifat ini dinamakan dengan hukum De Morgan pada aturan-aturan himpunan. Ya, ada namanya hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu isinya A komplemen iris B komplemen sama dengan A gabung B komplemen. Nah, itu dinamakan dengan himpunan bagian dari S yang anggota-anggotanya tidak memiliki sifat A1 maupun A2. Ya, jadi kalau menggunakan komplemen berarti yang tidak memiliki sifat, tapi kalau tidak menggunakan komplemen berarti itu namanya yang memiliki sifat. Baiklah. Nah, sehingga di sini dijabarkan bagaimana prinsip inklusi eksklusi itu diperoleh. Nah, di sini himpunan S itu sama dengan N objeknya. Ya, himpunan S itu sama dengan N objeknya. Sehingga himpunan A itu sama dengan NA1, kemudian himpunan B itu sama dengan NA2. Nah, kemudian komplemennya A komplemen iris B komplemen itu sama dengan A gabung B komplemen, itu dari sifat atau hukum De Morgan yang saya katakan tadi. Nah, di sini saya bisa menyajikan hukum. Nah, ini ada selingan, di mana selingan ini diberikan hukum-hukum pada materi himpunan yang bisa kalian gunakan untuk memahamkan kalian dalam mempelajari prinsip inklusi eksklusi. Nah, lihat hukum untuk De Morgan. Nah, di sini komplemennya menggunakan K. K itu sama dengan aksen tadi, A komplemen A iris B komplemen itu sama dengan A komplemen gabung B komplemen, dan di atasnya juga. Baik, kita kembali pada penjabarannya. Nah, oleh karena himpunan S itu A gabung B, kemudian digabungkan dengan A gabung B komplemen, dan A gabung B diiriskan dengan A gabung B komplemen itu sama dengan himpunan kosong, ya, himpunan kosong, simbol dari himpunan kosong. Nah, kenapa himpunan kosong? Karena yang digabungkan itu hanya per himpunan, ya, misalnya A gabung B, tapi bukan yang seperti ini, A gabung B digabungkan lagi, bukan, sehingga dia dinyatakan dengan himpunan kosong. Nah, sehingga olehnya itu himpunan S, ya, himpunan semestanya itu kalau di materi himpunan, jadi A gabung B dijumlahkan dengan A gabung B komplemennya. Jadi kita jumlahkan saja A gabung B ditambah dengan A gabung B komplemennya, karena intinya yang kita bahas di sini adalah untuk pembahasan inklusi eksklusi ini yang kita bahas adalah yang memiliki sifat dan tidak memiliki sifat, itu yang akan kita bahas. Nah, sehingga A gabung B dijumlahkan dengan komplemennya A gabung B komplemen, sehingga berdasarkan definisi prinsip inklusi eksklusi sebelumnya yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, A gabung B itu sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang irisan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, berdasarkan yang ini, yang pada baris keempat, ya, berdasarkan pada baris keempat, karena inklusi eksklusi itu intinya kita membahas komplemen, sehingga kita ubah ruas-ruasnya. Kalau himpunan S-nya berada di ruas kiri, di sini himpunan S-nya berada di ruas kanan. Kalian tentu bisa operasinya, ya, bisa operasi aljabar sendiri, ya. Ya, jadi kita ambil komplemennya karena kita membahas tentang komplemen untuk prinsip inklusi eksklusi, sehingga diperoleh nanti A gabung B komplemen itu sama dengan himpunan S-nya dikurang dengan A gabung B-nya. Nah, sehingga himpunan S, ya, dikurang A gabung B, kalian substitusi saja A gabung B itu sama dengan A ditambah B dikurang A iris B. Sehingga kalau kita hilangkan kurungnya S dikurang A dikurang B ditambah A gabung B. Nah, dengan demikian, ya, untuk
prinsip inklusi eksklusi itu kita menggunakan yang paling bawah ini ya. N A1 komplemen, A2 komplemen itu sama dengan N itu objek secara keseluruhan, kemudian NA1 sifat pertama, misal sifat A1 dikurang sifat A2 ditambah dengan gabungan NA1A2. Begitupun kalau ini punya dua sifat ya. Kalau yang pertama ini dia memiliki dua sifat. Kemudian yang kedua ini memiliki tiga sifat. Jadi NA1 komplemen, A2 komplemen, A3 komplemen itu sama dengan N itu jumlah keseluruhan objeknya dikurang NA1 dikurang NA2 dikurang NA3 ditambah A1A2 ditambah NA1A3 ditambah NA2A3 dikurang, jadi tandanya itu selalu berselang-seling ya, tandanya itu selalu berselang-seling setiap apa namanya ya, setiap gabungan. Nah, sehingga setelah kita jumlahkan untuk kita kurangkan dulu dengan masing-masing sifatnya, kemudian kita jumlahkan dengan kedua sifat-sifatnya, dan terakhir kita kurangkan dengan NA1A2A3. Nah, dengan demikian seperti inilah nanti bentuk prinsip inklusi eksklusi yang akan kalian aplikasikan dalam menyelesaikan soal. Baik. Nah, kita masuk pada pembahasan pokok bahasan yang kedua dengan teorema prinsip inklusi eksklusi. Nah, di sini isi dari teoremanya adalah jika N adalah banyaknya objek dalam himpunan S dan A1, A2 sampai AR ya. AR itu berarti sampai A2, A3 dan seterusnya. Nah, sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu objek di S, maka banyaknya objek di S yang tidak memiliki sifat. Jadi tolong digarisbawahi. Jadi prinsip inklusi eksklusi ini adalah intinya kita mencari komplemennya kalau dalam himpunan ya, yang tidak memiliki sifat. A1, A2 sampai AR adalah, jadi N sama dengan A1 komplemen, A2 komplemen sampai AR komplemen itu sama dengan N. Nah, jadi teorema ini berasal dari penjelasan sebelumnya tadi yang NA1 dan sebagainya, penjelasan dari sini. Nah, nih. Sehingga muncullah teorema seperti ini. Nah, pada teorema ini kita membuatnya dalam bentuk sigma. Sigma kalau dalam matematika itu kan berarti penjumlahan ya. Berarti penjumlahan, dijumlahkan semua. Nah, N dikurang sigma I NAI, jadi AI-nya itu A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan sigma IJ NAIJ, jadi IJ-nya itu ya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan, jadi tandanya selalu berubah ya, negatif, positif, negatif, pengurangan penjumlahan sampai pada NA1A2 sampai dengan AR. Nah, kalau di teoremanya kita menggunakan simbol sigma, uraiannya kita bisa menggunakan yang ini untuk menyelesaikan soalnya. Nah, ini sama dengan ini, kalau ini dijabarkan satu-satu, sedangkan yang ini diringkas dengan menggunakan notasi sigma. Sigma dalam arti penjumlahan ya. Baiklah. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasan. Ini yang akan kita bahas nanti, tapi diharapkan kalian berpartisipasi juga dalam menyelesaikan soal dan pembahasan ini. Di sini ada 4 nomor ya. Saya tidak akan mengerjakan semua, tapi nanti akan diberikan jawabannya. Nanti silakan kalian lanjutkan sebagai bahan nanti di diskusi online. Nah, jadi di sini yang nanti saya kerjakan adalah nomor 1 AB dan nomor 3 ya, nomor 1 AB dan nomor 3. Tapi itu pun nomor 3 tidak diselesaikan secara sampai di akhir. Nanti silakan kalian lanjutkan dan kita diskusikan pada diskusi online. Nah, bagaimana jawaban dari nomor 1 dan 3 kita akan lihat. Nah, pada file PDF ini. Nah, di sini ada soal dan pembahasan ya. Nomor 1 AB, bagaimana penyelesaiannya? Silahkan kalian pahami, dan ini sangat mudah untuk dipahami.
Kalau kalian konsentrasi membacanya, pasti kalian bisa.